Perkenalkan, saya Salsabila Aliani dengan NIM A401-23065. Nah, di sini saya akan melakukan uji untuk mengajari cara mencari hasil uji homogenitas menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu konsep dasar dari uji homogenitas. Nah, uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas yaitu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka distribusi data homogen. Nah, jika sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Nah, kalau begitu kita akan melakukan ujinya. Yang pertama, soalnya saya menggunakan soal seperti ini. Seorang guru ingin tahu apakah hasil uji matematika siswa di kelas A dan di kelas B itu homogen atau tidak homogen. Nah, lalu ini adalah data nilai uji matematikanya, yaitu kelas A dan kelas B. Kita lihat seperti ini. Nah, lalu datanya kita pindahkan ke Excel. Seperti ini, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, untuk memudahkannya, kelas A kita berikan kategori dulu. Nah, sebelumnya saya tadi menggunakan hasil dari 15 siswa. Nah, yaitu ada 15 kan. Terus kelas A kita kategorikan menjadi 1. Ada 15, jadi semuanya kita kategorikan menjadi 1. Nah, untuk kelas B kita kategorikan menjadi 2 seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu, kita gabungkan hasil dari kelas A dan kelas B seperti ini. Ini hasil kelas A. Lalu kita gabungkan juga hasil dari kelas B. Kita taruh di hasil belajar matematika. Lalu untuk kelasnya kita gabungkan tadi hasil kategori kelas A dan kelas B. Kita gabungkan seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke SPSS-nya. Yaitu kita ke sini. Pertama kita ke variable view-nya dulu. Di sini kita taruh hasil. Lalu di bawah kita taruh kelas. Nah, untuk labelnya kita taruh di sini hasil belajar matematika. Di sini tetap kita taruh saja kelas. Nah, untuk values-nya kita cukup mengganti values yang bagian kelasnya saja. Karena tadi kita sudah memberikan kategori kelas A dan kelas B, kita pisahkan di sini. Yang pertama itu values kita taruhkan itu 1. Lalu kita beri label sesuai tadi kelas A, kita L. Nah, lalu selanjutnya value 2 kita berikan label sesuai yang tadi, yaitu kelas B. Kita add juga. Oke, sudah semuanya, lalu kita oke kan. Nah, untuk desimalnya di sini, sebentar saja laksanya sebentar. Pertama, kita ke data view-nya dulu. Sudah keluar kan hasilnya dan kelasnya. Nah, kita balik lagi ke Excel untuk mengambil data dari hasil dan kelasnya. Hasil belajar tadi kita ambil yang ini, kita salin semua sampai ke bawah tadi. Nah, jika sudah kita salin, lalu kita tempelkan ke sini. Nah, sudah semua. Untuk kelasnya kita balik lagi ke Excel, kita ambil hasil dari gabungan kategori kelas A dan kelas B-nya. Salah ya, salah tekan. Kita salin, lalu
kita balik ke SPSS, kita letakkan di sini. Maaf, ada kesalahan, kita salin ulang ya. Kita salin tadi. Nah, kita ke sini ya, maaf ya teman-teman. Ke sini. Nah, kita ganti dari desimalnya menjadi 0, hanya untuk enak dipandang saja sebenarnya. Tergantung kepercayaan masing-masing aja ya. Saya sukanya seperti ini, jadi kita taruh desimalnya itu 0. Nah, jika sudah terisi seperti ini, kita untuk mencari hasil uji homogenitasnya, kita ke analyze dulu. Lalu kita ke complement ini. Lalu kita ke one way ANOVA. Nah, jika sudah muncul seperti ini, yang pertama itu kita masukkan hasil belajar matematikanya ke dependent list, dan untuk kelasnya kita masukkan ke faktor. Nah, sebelum kita okekan, kita pastikan dulu untuk menekan option di sini, dan pastikan jika homogeneity of variance testnya sudah terbentang. Nah, seperti ini ya. Lalu kita continue. Nah, jika sudah, kita langsung okekan saja untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasil test of homogeneity of variance sudah muncul. Bisa kita lihat, seperti tadi yang dibilang, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikannya lebih dari 0,5, maka distribusi data homogen. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka distribusi data homogen. Nah, untuk hasil yang kita dapatkan tadi, kita lihatnya dari signifikan yang pertama, yaitu 0,090, yang berarti hasil. Nah, sebelum itu kita salin dulu ya. Nah, jika sudah kita salin seperti ini, seperti pengertiannya tadi, jadi kita taruh dulu di sini signya 0,090, yang berarti lebih dari 0,05, maka distribusi data lebih, kita terus ini lebih dari 0,05, maka distribusi data dari hasil ujian matematika siswa kelas A dan kelas B yaitu homogen. Sekian dari saya. Terima kasih.